Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Asyidik dengan NIM 12370500051. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika semester 1 kelas B, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di video ini saya ingin mencoba membuat algoritma bubble sort menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya buka folder, buka file, lalu buat filenya dulu. Saya biasa di sini. Nah, di dalam algoritma bubble sort sebelumnya saya pernah membuat bubble sort juga. Namun di sini saya akan mencoba membuat baru. Kita buat teks dokumen, coba namakan filenya dengan bubble sort. Ininya jangan lupa formatnya .java. Yes. Nah, lalu kita open text editornya. Saya biasa menggunakan Visual Studio Code. Buka di Visual Studio Code. Nah, sudah terlihat. Ini sudah terbuka. Lalu pertama-tama karena menggunakan Java kita buat kelasnya dulu, public class. Biasanya nama harus sama dengan nama filenya untuk Java ini. Oke, harus sama dengan si kelasnya itu harus sama dengan nama filenya. Lalu kita buat metode mainnya public static void main string args. Di luarnya harusnya args. Nah, kita sudah membuat ini, lalu kita cek dulu apakah akan berjalan atau tidak. Kita coba dulu menampilkan hello. Ini agak lag-lag gitu ya karena biasanya untuk pertama membuka Visual Studio Code seperti ini. Kita coba run. Kita coba. Nah, sudah terlihat, sudah muncul lah hello. Nah, lalu kita coba langsung buat saja untuk algoritma bubble sort-nya. Pertama-tama kita deklarasikan dulu array-nya. Kita buat array sebelum diurutkan kita buat acak dulu. Misalkan dimulai dari 50, 30, 20, 10, 40. Ini belum dinamain variabelnya, bernama array. Lalu kita deklarasikan panjang dari array-nya menggunakan integer n. Misalnya integer n sama dengan array length. Seperti ini. Setelah itu kita tampilkan dulu, menampilkan array sebelum diurutkan. Kita buat sistem out print line array sebelum diurut. Ini mungkin sebelum di sorting saja. Kita membuat sortingnya menggunakan bubble sort. Nah, cara menampilkan array ini 50, 30, 20, 10, 40 itu menggunakan perulangan for i. Nah, for i sama dengan 0, i kurang dari array length-nya kita ganti dengan n, karena kita sudah membuat tadi n-nya dengan array length, i plus plus, lalu kurung awal, lalu di dalamnya kita tampilkan untuk array-nya. Cara menampilkannya array indeks yang i plus kita buat ini spasi karena ininya supaya nggak ke baris baru kita menggunakan sistem outprint saja. Nah, kita coba tampilkan taran terus array yang sebelum diurutkan ini. Nah, array sebelum diurutkan sama ya 50, 30, 20, 10, 40. Lalu setelah berhasil menampilkan kita coba
urutkan menggunakan algoritma bubble bubble sort. Nah, ini gunakan bahasa Indonesia saja. Urutkan. Nah, pertama-tama untuk algoritma bubble sort ini menggunakan perulangan for. Saya biasa menggunakan perulangan for. Nah, untuk yang pertama, algoritma bubble sort ini menggunakan perulangan nested nested perulangan yang bercabang itu. Jadi for di dalam for. Yang pertama ini kita for untuk i, ini ganti dulu menjadi n. Nah, di dalam for ini kita buat for lagi. Yang kita buatnya for j. Ini untuk apa? Untuk nanti supaya memindahkan dari data yang pertama ke data yang selanjutnya gitu. Nanti untuk itunya dijelaskan nanti. J kurang dari n kurang dari 1 supaya ini tuh kenapa supaya dikurangi 1 karena array length dengan indeks itu berbeda mulainya. Kalau indeks itu memulainya kan dari 0. Ini nih 50 itu ada di indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Sedangkan untuk array length itu panjangnya jadi yang 50 ini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, array length itu ada 5, sedangkan indeks yang ini tuh ada 4. Jadi supaya tidak melebihi batasnya untuk si indeksnya. Nah, yang ini tuh array length dikurangi 1 supaya sama gitu sama yang eh, si indeksnya. Tadi yang 5 kan area lengthnya 5 dikurangi 1 jadi 4 sama dengan eh, indeks yang ada di array ini, integer array ini. Nah, selanjutnya caranya itu kita eh, ubah eh, yang 50 ini ditukar dengan yang 30. Begitupun yang selanjutnya. Lalu kan ini udah tukar nih. 30 di sini, 50 di sini. Nah, yang 50 ini tukar lagi dengan yang 20. Nah, yang 50 di sini tukar lagi dengan yang 10. Yang 50 ini tukar lagi dengan yang 40. Nah, caranya kita cek dulu, cek angka saat ini lebih besar dari angka setelahnya. Nah, kita gunakan pengkondisian cara ngeceknya yaitu yang array indeks ke 0, indeks j apakah lebih besar dari array indeks yang di array yang indeks ke satu gitu. Yang ini apakah lebih besar dari yang ini? Nah, ketika besar baru kita gunakan algoritma bubble sortnya yang di mana kita tampung dulu yang 50 ini ke dalam wadah wadah kosong. Kita buat wadah kosongnya dengan integer temp. Nah, ini integer temp ini wadah kosongnya kita isi dengan array yang indeksnya ke 0 ini. Nah, yang 50 ini kita masukkan ke temp wadah kosong. Lalu setelah dimasukkan ke dalam wadah kosong, yang array yang ke 0 ini, yang J ini kan yang 0 nih, J-nya 0, array ke 0 ini kita isi dengan yang 30 karena yang 50 udah dipindahin ke wadah kosong. Jadi kita pindahin yang 30 ini ke array yang indeksnya 0. Nah, kita coba masukkan yang ini tuh array yang 0 kita isi dengan yang indeks pertama. Nah, jadi yang 30 ini akan pindah ke indeks yang 0 yang di sini. Sedangkan yang 50 di wadah kosong. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang 50 tadi ke dalam kan yang 50 tadi di wadah kosong nih. Kita pindahkan ke indeks yang pertama yang 30 tempat 30 ini. Kan 30 udah pindah ke yang sini. Lalu yang 50 tadi di tempat kosong di temp lalu masukkan ke sini. Jadi sudah tertukar gitu. Lalu kita isi dengan temp ini. Nah, seperti ini. Jadi yang 50 ini akan bertukar dengan yang 30. Caranya 50 pindahin ke wadah yang kosong, ke wadah kosong. Lalu yang 30 ini pindah ke yang tempat tadi 50 tadi. Lalu yang 50 ini akan pindah ke yang 30. Jadi ditukar gitu. Jadi kita butuh wadah kosong supaya tidak tumpuk dalam satu data dalam satu indeks gitu. Nah, setelah itu kan kita menggunakan perulangan nih, perulangan yang di dalam ini yang integer
J-nya ini di plus plus di increment. Setelah itu J-nya menjadi satu, yang nol menjadi satu. Lalu dicek apakah satu kurang dari 4. Kan ini 5 dikurangi satu jadi 4. Apakah satu kurang dari 4? True, maka masuk ke sini. Nah, dicek angka saat ini. Angka saat ini tuh yang integer satu, yang array satu maksudnya, array indeks satu. Apakah yang di sini kan tadi udah 50 nih. Apakah yang 50 kan apakah yang 50 lebih besar dari yang array J ini kan satu plus 2 array di indeks yang kedua, yang di sini yang kedua. Apakah 50 lebih besar dari 20? Karena 50 lebih besar dari 20, maka ini kondisinya bernilai true, maka masuk ke sini. Nah, yang ini tuh sama seperti yang sebelumnya. Array J, array yang 50 tadi di sini, array yang ke satu kan J-nya satu, masukin ke wadah kosong integer temp. Nah, dari lalu selanjutnya integer yang 20 ini, yang indeks kedua, dimasukin ke indeks yang pertama. Jadi yang 20 ini, kan ini 50, yang ini 50, ini 20. 50 ini masukin ke wadah kosong. Nah, di wadah kosong ini, yang 20 ini dipindahin ke array yang indeks pertama, yang tadi tempatnya 50 di sini. Nah, selanjutnya yang kosong ini di integer temp dimasukin ke yang tempatnya 20 tadi, yang indeks kedua ini. Jadi ditambah satu 2. Jadi array yang indeks kedua. Nah, sudah tertukar nih. Jadi mungkin secara ditalarnya ini 30, ini 20, ini 50. Nah, setelah itu mengulangi lagi dengan perulangan ini di increment J-nya plus plus, J-nya yang tadinya satu jadi 2 gitu. Nah, begitupun selanjutnya ditukar-tukar gitu. Lalu ya yang for integer i ini untuk eh, sebagai perulangan setelah yang ini selesai kan yang 50 nih, yang 50 selesai, maka masuk sini i-nya kan diincrement jadi satu. Maka i-nya satu di satu kurang dari releng kan relengnya 5 nih. Eh, satu kurang dari 5 bernilai true, maka masuk lagi ke dalam for. Nah, for ini yang sudah diurutkan yang 50 ke terakhir sini, maka yang 30 kan tadi sini akan dicek lagi gitu, akan ditukar-tukar lagi ke belakang gitu. Ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah, begitulah untuk algoritma Bubasarnya. Maka kita buktikan dengan menampilkannya. Kita coba tampilkan, kita kasih komentar dulu, menampilkan eh, array setelah diurutkan. Kita kasih keterangan di outputnya, array setelah diurutkan. Lalu kita copy paste saja yang ini. Karena sama menampilkan array-nya yang setelah diurutkan ini akan menampilkan di sini. Mungkin kita coba saja apakah ada error atau tidak. Hmm, Array sebelum diurutkan seperti ini 50, 30, 20, 10, 40. Lalu array setelah diurutkan 10, 20, 30, 40, 50. Ini masih kurang rapi ya, jadi kita rapikan dulu. Mungkin di sininya kita kasih new line. Eh, maka nah segini kita buat baris baru dulu, baris kosong dulu. Kurang rapih terlihatnya. Nah, seperti ini ya, array sebelum diurutkan 50, 30, 20, 10, 40. Lalu array setelah diurutkan 10, 20, 30, 40, 50. Eh, sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, mungkin cukup sekian dari codingan Java untuk algoritma bubble sort-nya. Mungkin di sini saya akan mencoba eh, memperlihatkan untuk flowchart-nya. Saya sudah membuatnya di Figma. Kita buka eh, Figma milik saya. Saya sudah pernah mencobanya. Kita, nah ini untuk flowchart dari algoritma bubble sort yang tadi sudah saya buat. Ini ya, kita start lalu mendeklarasikan integer array-nya.
Ini mungkin masih yang sebelumnya saya, kita ubah dulu ke yang tadi kita 50, terus tadi berapa ya? Kita lihat 50, 30, 20, 10, 40. Oke, kita ubah eh, 50, 30, 20, 10, terakhir 40. Nah, ini kita deklarasikan integer array-nya, lalu integer n dengan array lainnya, panjangnya, integer i, integer j, integer j, temp. Karena tadi di codingan kita butuh perulangan i dan j, lalu kita butuh wadah kosongnya integer temp. Lalu masuk ke sini, ke perulangan yang pertama. Ini akan dicek i dengan yang bernilai 0, apakah kurang dari array length-nya. Misalkan 0, pertama 0, kurang dari n-nya kan array length-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 0 kurang dari 5 bernilai true, maka masuk ke sini. Setelah bernilai true, nah ini ada nested for untuk for j, 0 kurang dari n kurang dari 1, 0 kurang dari n min 1. Nah, 0 ini kurang dari n kan 5 kurang 1 jadi 4. 0 kurang dari 4, apakah bernilai true atau false? Bernilai true. Nah, ketika true, kita akan mengecek ini, mengecek array yang saat ini apakah lebih besar dari array yang setelahnya. Nah, ketika bernilai true, maka akan ditukar gitu. Jadi yang 5 kan tadi 50 dengan yang 30 akan ditukar. Nah, setelah true masuk ke sini, j-nya di plus plus yang tadinya 0, maka akan ditambah menjadi 1, masuk ke sini. Nah, ke sini 1 kurang dari 4, true, masuk ke sini. Nah, dicek yang indeks ke 0, yang indeks ke 1, area yang indeks ke 1 lebih besar dari indeks yang kedua. Ketika true, maka akan masuk ke sini. Kalau false, maka ke sini. Kan tadi 50 nih, yang 50 lebih besar dari yang 20. Nah, karena lebih besar maka bernilai true, maka akan ditukar. Tukarnya seperti ini. Kita butuh wadah kosong integer temp dengan nantinya diisi 50, masukin ke wadah integer temp. Lalu yang 20-nya masukin ke integer yang sebelumnya. Lalu yang di 50 ini di wadah kosong masukin ke tempat yang 20 tadi ditukar. Jadi 20 sama yang 50 ditukar. Lalu di increment lagi masuk ke sini. Begitupun selanjutnya yang 50 sampai ke yang 40 ini ditukar gitu. Tukar, 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 tukar. Nah, selanjutnya ketika sudah ini bernilai false nih, misalkan kan 4. 4 kurang dari 4 false. Lalu false masuk ke sini, yang i-nya di increment plus 1. Maka yang i tadi ini masuk ke sini, yang 0 menjadi 1. 1 kurang dari 5, arraynya kan n-nya 5. 1 kurang dari 5 true, maka masuk ke sini. Yang for j 0 kurang dari 4, ini dari 0 lagi, j-nya yang indeks 0 kan tadi udah bertukar nih yang 50 sama 30, maka yang indeks ke 0 ini yang 30-nya. Nah, apakah 30 lebih besar dari yang setelahnya itu yang 20 berarti? Maka karena bernilai true masuk ke sini 20 dan 30-nya ditukar. Nah, begitupun seterusnya sampai ke sini integer i sampai ke 4, ke 5. Nah, 5 kurang dari n maka akan bernilai false, masuk ke sini. Nah, maka false ini setelah masuk ke false ini akan berhenti untuk algoritmanya. Maka array yang tadinya sudah 50, 30, 20, 10, 40 setelah diurutkan menjadi 10, 20, 30, 40, 50 sesuai dengan tadi hasil output kita. Nah, ini nah 10, 20, 30, 40, 50. Mungkin cukup sekian dari saya pembuatan algoritma bubble sort menggunakan Java. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.